Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Fikri, perwakilan dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Reza Fikri dengan NIM 200304114 dan dua teman saya sedang berhalangan hadir dikarenakan ada kegiatan atau aktivitas lain sehingga tidak dapat bergabung dengan saya di sini. Yaitu yang pertama ada Geraldo Novelix dengan NIM 1903043060 dan yang kedua ada Silvina Herman dengan NIM 2003041113. Oke, saya di sini perwakilan dari kelompok 9 ingin sedikit menjelaskan tentang materi dari kelompok 9. Kelompok kita yaitu materinya adalah kesehatan dan keselamatan kerja. Ya, yang pertama mari kita bahas sedikit tentang filosofi keselamatan dan kesehatan kerja. Filosofi dasar keselamatan dan kesehatan kerja atau biasa disingkat dengan K3 adalah melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya melalui upaya-upaya pengendalian semua bentuk produk potensi bahaya yang ada di lingkungan tempat kerjanya. Filosofi penerapan ketiga tidak hanya dilakukan di tempat kerja, tapi secara tidak kita sadari sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dimanapun kita berada. Jadi ketiga ini atau keselamatan kesehatan kerja ini tidak semana harus ditempatkan di tempat pekerjaan atau di suatu wilayah tertentu. Namun sekarang filosofi keselamatan dan kesehatan kerja ini sudah kita terapkan mulai dari kehidupan kita sehari-hari. Ya, yang pertama ada 8 filosofi K3. Yang pertama ada safety is an ethical responsibility, yaitu adalah ketiga adalah tanggung jawab moral atau etik. Dan yang kedua, safety is a culture not a program. Yang ketiga adalah hendaklah menjadi cerminan dari budaya dalam organisasi. Yang ketiga, management is responsible, yaitu manajemen perusahaan adalah yang paling bertanggung jawab mengenai ketiga. Jadi seluruh manajemen perusahaan itu menciptakan ketiga dalam tanggung jawab yang penuh. Dan yang keempat ada employee must be trained to work safety, yaitu ketiga harus ditanamkan dan dibangun melalui pembinaan dan pelatihan. Yang kelima, safety is a condition of employment, yaitu kondisi ketiga dalam perusahaan adalah pencerminan dari kondisi ketenaga kerjaan dalam perusahaan. Selanjutnya yang keenam ada all injuries are preventable, yaitu prinsip ketiga adalah semua kecelakaan dapat dicegah karena kecelakaan pasti ada sebabnya. Yang ketujuh, safety program must be site specific, yaitu program ketiga dirancang spesifik untuk masing-masing organisasi atau perusahaan. Dan yang terakhir dari 8 filosofi ketiga, yang ke-8 adalah safety is good business. Kinerja ketiga yang baik akan memberikan manfaat terhadap bisnis perusahaan. Jadi, minimnya kecelakaan kerja itu pasti berpengaruh besar dalam sebuah perusahaan. Semakin sedikit kesalahan pekerjaan, maka semakin dapat untung sebuah perusahaan tersebut. Bisnisnya maka semakin jalan. Ya, selanjutnya kita membahas tentang sejarah K3 di Indonesia ya. Usaha K3 di Indonesia dimulai pada tahun 1847 ketika mulai dipakainya mesin uap oleh Belanda di berbagai industri, khususnya industri gula. Tanggal 28 Februari 1852, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Statsblad nomor 20 yang mengatur mengenai keselamatan dalam pemakaian pesawat uap yang pengawasannya diserahkan kepada lembaga Giens van het Stroomwesen. Selanjutnya, penggunaan mesin semakin meningkat dengan berkembangnya teknologi dan perkembangan industri. Maka dari itu, pada tahun 1905 dengan STBL nomor 521, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Perundangan Keselamatan Kerja yang dikenal dengan Veiligheid Reglement disingkat VR, yang kemudian disempurnakan pada tahun 1930 sehingga terkenal dengan STBL 406 tahun 1930 yang menjadi landasan penerapan ketiga di Indonesia. Jadi masuknya ketiga di Indonesia itu mulai masuknya itu pada tahun 1930-an.
sampai sekarang, yang diciptakan oleh Hindia Belanda. Ya, kita masuk pada pengertian ketiga atau keselamatan dan kesehatan kerja. Konsep lama, dia ada dua konsep di sini. Yang konsep lama itu tidak perlu berusaha mencegah, dan yang kedua masih banyak pengganti pekerja, membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Dan atau konsep yang masa kini, masa sekarang, memandang kecelakaan bukan sebuah nasib. Kecelakaan selalu menimbulkan kerugian. Peran pimpinan sangat penting dan menentukan. Jadi di sini kalau di masa sekarang, kecelakaan itu bukan lagi sebuah nasib, namun masih bisa kita hindarkan gitu. Kecelakaan selalu menimbulkan kerugian, itu memang benar. Pasti sebuah perusahaan bila mengalami kecelakaan pekerjanya pasti mengalami kerugian. Dan tanggung jawab di semua keselamatan dan kesehatan kerja itu pasti ditanggung jawab oleh peran pimpinan. Peran pimpinan sangat berperan penting dalam hal ini. Yang ketiga ada keselamatan atau safety. Keselamatan kerja diartikan sebagai upaya-upaya yang ditunjukkan untuk melindungi pekerja, menjaga keselamatan orang lain, melindungi peralatan, tempat kerja dan bahan produksi, menjaga kelestarian lingkungan hidup dan melancarkan proses produksi. Yang keempat ada kesehatan. Kesehatan diartikan sebagai derajat atau tingkat keadaan fisik dan psikologi individu, atau the degree of physiological and psychological well-being of the individual. Ya, kita masuk pada peraturan tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hal yang paling penting dan harus mendapatkan perhatian serius. Perhatian dunia internasional terhadap keselamatan dan kesehatan kerja semakin tinggi sejak lahirnya Occupational and Safety Management Systems (AU), sering disingkat dengan OHSAS 18001 pada tahun 1999. Diterbitkan oleh British Standard International atau BSI dan badan-badan sertifikat dunia yang berisi standar manajemen ketiga. Jadi makin ke sini kesehatan dan keselamatan para pekerja itu sangat diperhitungkan lah. Sangat penting lah sekarang, dimulai di masa-masa sekarang ini. Sejak diterbitkannya OHSAS tadi yang pada tahun 1999. Yang berikutnya kita ada materi definisi keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama, keselamatan kerja yaitu keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan, dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya, serta cara-cara melakukan pekerjaan. Yang kedua, ada definisi kesehatan kerja yaitu spesialisasi dalam ilmu kesehatan atau kedokteran, beserta praktiknya yang bertujuan agar pekerja atau masyarakat bekerja beserta memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, baik fisik ataupun mental, maupun sosial, dengan usaha preventif dan kuratif terhadap penyakit-penyakit atau gangguan kesehatan yang diakibatkan faktor-faktor pekerjaan dan lingkungan kerja, serta terhadap penyakit-penyakit umum. Ada dua definisi yang tadi saya sebutkan, ada dua definisi keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama dalam bidang mesin, pesawat, dan lain-lain, dan yang kedua dalam bidang kesehatan atau ilmu-ilmu sains atau kedokteran. Dan berikutnya ada materi Ridley pada tahun 2008 menjabarkan ada beberapa jalur untuk substansi berbahaya dapat masuk ke tubuh, seperti asupan makanan yang masuk melalui mulut menuju usus, dan hirupan pernafasan yang masuk melalui organ pernafasan menuju paru-paru, penyerapan yang masuk melalui pori-pori kulit, masuk melalui luka, dan syaratan terbuka. Yaitu tindakan pencegahan sederhana untuk mencegah masuknya substansi berbahaya ke dalam tubuh pekerja. Tadi ada asupan makanan. Asupan makanan itu dapat dicegah dengan dilarang makan di tempat kerja, atau dilarang merokok di tempat kerja, dibuat ruangan yang smoking area dan non smoking area. Jadi yang tidak merokok bisa di dalam non smoking area sehingga tidak terpapar oleh asap para perokok. Dan yang B tadi ada hirupan pernafasan yang masuk melalui organ pernafasan menuju paru-paru. Itu dapat dicegah menggunakan pelindung pernafasan yang sesuai untuk substansi-substansi tersebut, atau bisa dicegah oleh ekstraksi uap dan debu. Jadi kita pakai mesin uap gitu yang menyaring uap, sehingga
wasp itu tidak mengebul di dalam tempat kerja. Dan yang ketiga tadi ada penyerapan yang masuk melalui pori-pori kulit, yaitu menggunakan sarung tangan misalnya atau krim pelindung kulit, atau kalau bisa digunakan seperti skincare gitu agar debu atau penyerapan pori-pori kulit itu masih dilapisi oleh bahan-bahan yang tidak berbahaya. Dan yang terakhir tadi ada masuk melalui luka dan sayatan terbuka, yaitu sebelum kita melakukan pekerjaan bisa mengobati luka tersebut dulu. Seluruh luka kita balut dengan betadine atau apa dan ditutup oleh kain kasa misalnya, dan menutupi seluruh luka dengan sayatan ketika bekerja. Itu adalah salah satu pencegahan dalam melakukan kesehatan dan keselamatan kerja. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Reza Fikri mewakili kelompok 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.